Serangan bertubi-tubi kini dilontarkan kakak Marisha Icha kepada Fujianti Utami. Ya, setelah menyebut Fuji gila harta, kakak Marisha Icha pun menyebut Fuji dengan sebutan boncel. Tak hanya itu, Fuji juga dinilai memiliki sifat munafik yang tinggi karena lain di depan kamera, lain di belakang. Lantas, seperti apa reaksi Fuji atas berbagai serangan ini? Benarkah Fuji sebelumnya sudah meminta maaf atas ketidakhadirannya di ulang tahun anak Marisha Icha? Dan seperti apa fans fanatik Fuji ketika menanggapi sebutan boncel yang disematkan kepada idolanya? Menanggapi perseteruan Fujianti Utami dengan kubu Marisha Icha yang seakan memanas, Dodi Sudrajat, ayah almarhumah Vanessa Angel pun menanggapinya. Lantas, seperti apa sikap Dodi atas perseteruan Fuji dengan Marisha Icha? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Postingan demi postingan dari kakak Marisha Icha yang bernada miring kepada Fujianti Utami seakan belum usai. Ya, perang dingin antara kakak Marisha Icha dengan Fujianti Utami putri tampaknya memang belum reda. Jika sebelumnya kakak Marisha Icha menyebut Fuji gila harta, maka kini ia pun memberikan julukan boncel kepada Fuji. Gak tahu diri emang boncel. Awal-awal yang tolong keluarga lu siapa woi? Kalau lu diserang, siapa yang selalu ada di garda terdepan? Kalau udah di langit suka lupa napak boncel. Padahal malamnya masih aja terkesan baik-baik aja seperti biasa. Adek gue selalu beliin barang-barang branded dan lain-lain. Barangnya mau orang dimusuhin. Jadi manusia kok sombong banget. Sampai ada chat ke Abdul, jangan so deket. Tulis kakak Marisha Icha di sosial media. Tidur, aku belum tidur. Tapi menanggapi aku jet lag banget gimana? Menanggapi Maris, Ai sama Kak Icha gimana sih Ai? Ai sama Kak Icha gimana? Kalau di mana? Putih. Putih sama Kak Icha. Ai sama Kak Icha gimana sih Ai? Aduh. Terserah lah ya, mungkin ada sebagaimana yang ngomong apa kan. Tapi saya merasakan ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Masalah-masalah kecil antara orang yang sudah hubungan lama artinya sudah selesai. Bagi saya itu ya sedikit biasa. Iya, bagi saya kalau saya nggak ada masalah sama saya. Saya sudah dulu kan sudah menganggap dia sebagai anak. Ya tetap sikap saya tetap sama dia. Tapi kan mungkin kalau untuk bertemu jarang karena pertama saya sibuk. Ya saya kan dalam sosialisasi masyarakat, terus saya juga punya usaha biasa. Itu tidak perlu dibesar-besar. Kalau bagi saya, ya gimana saya nggak tahu waktu itu. Ya saya udah tahu. Dan itu tidak perlu dibesar-besarkan, itu biasa. Tak hanya memberikan sebutan boncel kepada Fuji, dalam postingannya, kakak Marisha Icha pun juga menyebut jika Fuji berbeda saat berada di depan dan di belakang kamera. Selain itu, kakak Marisha Icha pun juga mengatakan jika publik tidak akan mengenal Fuji tanpa almarhumah Vanessa Angel. Sifat kok bisa beda-beda depan belakang? Baik-baik lu.
Itu lu udah kena penyakit pemain watak berganti-ganti topeng. Kalau nggak suka sama orang lain, langsung kayak gua. Sikat orangnya, jangan barang-barangnya lo tetap pakai, tapi orangnya lu musuhin. Tanpa Vanessa Angel, lu juga cuma anak bocel yang gak bakal dikenal. Lu siapa sis? Lanjut kakak Marisha Icha dalam postingannya. Mobil gue. Raka, Pak Heri mana Raka? Buat Kalula, ternyata Kalula malah nantangin aku Kalula. Terus gimana Kak? Puji menanggapi kehadiran gimana sih? Juga Kak, ternyata bener-bener akhirnya jadinya mau nantangin Kalula juga atau enggak mereka? Uti sedikit menghadapi kehadiran gimana sih Uti? Papa difitnah mulu Uti. Dibilang serakah. Uti menanggapi kehadiran seperti apa sih Uti? Bahkan aja yang etis aja ya. Aduh, tapi kamu sakit hati nggak? banget. Dia baru landing banget. Ya tapi sedikit dong. Menanggapi Kak Ica gimana? Sorry Uti. Mana nih Kak? Udah ketemu sama Kak Ica, Kak Puji. Uti gimana? Kak Puji udah ketemu Kak Ica belum? Udah bener-bener kehadiran belum Uti? Kak Ica belum Kak? Banget. Sedikit aja. Sedikit aja Uti. Gimana Kak Puji udah ketemu Kak Ica belum? Iya, menanggapi Kak Ica gimana sih? Maaf, itu kalau itu kita nggak berani komen. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Tapi bete nggak sih difitnah terus gitu? Nggak ada masalah sama sekali sama Ica, kita baik-baik aja banget. Nggak ada masalah sama sekali. Uti ya kelihatan. Uti sedikit Uti. Dia jet lag banget. Sedikit Maaf ya, Uti. maaf ya, maaf. Tak pelak hal tersebut pun membuat fans Fuji murka. Menurut mereka, apa yang dilontarkan oleh kakak Marisha Icha sungguh perbuatan yang tidak pantas. Kalau menurut saya, manggil orang itu jangan kayak gitu. Jangan seenaknya manggil boncel, kan dia juga punya hati. Jadi panggil nama aja, kan dia juga punya nama. Ya prihatin sih menurut aku, ngapain kelahi terus. Baik aja jaga silaturahmi. Jangan saling inilah gitu. Baik-baik aja. Ya jangan adu mulut aja, baik-baik gitu. Saling baikan aja, jangan suka saling sindir aja. Sebenarnya nggak pantas sih, nggak boleh juga. Ngapain juga ngatain bucil gitu. Kemarin juga Fuji kan baru ulang tahun ya, nggak salah 21 tahun. 21 tahun ya nggak bisa dikatakan bucil lagi sih. Terus juga nggak pantas aja bilang bucil-bucil gitu. Nggak boleh sih kalau udah main fisik seperti itu. Maksudnya intinya ke masalahnya aja langsung. Nggak usah pakai nyerang-nyerang fisik, bucil lah. Bucil kan istilahnya mungkin kayak anak kecil ya, belum ngerti apa-apa kayak gitu. Sementara itu, Nenek Galaskai Dewi Zuriati pun menyebutkan jika dirinya ingin damai-damai saja dengan semua pihak. Dan di sisi lain, Marisha Icha pun juga menyebutkan jika dirinya tidak tahu menahu dengan postingan kakaknya soal tudingan terhadap Fuji yang gila harta sebagai alasan keluarga Thorik tidak memberinya restu untuk Fuji. Kita perpanjang ya. Semua yang dari kakaknya Marisha Icha mau minta rumah banget lagi gimana? Oh saya nggak ngurusin masalah itu. Karena ranah kita berbeda. Tapi sudah ada mau langsung ke rumah atau gimana? Belum ada omongan gitu ya? Kita nggak tahu ya, kita nggak mau masalah ini diperpanjang. Masalahnya jadi kecil jadi besar-besar kita nggak mau. Kita maunya hidup damai. Gimana ya, yang pasti sama sekali itu di luar, aku juga kaget banget karena aku sendiri kan juga hubungannya seperti itu dengan kakakku gitu. Jadi ya kaget juga tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jadi tanyakan langsung aja mungkin ke orangnya. Tapi kamu sendiri kecewa nggak sih artinya dengan, waduh makin terkeruh nih? Tanya langsung aja deh ke orangnya. Pokoknya kebenaran insya Allah akan terungkap. Artinya gimana tuh, kebenaran yang mana maksudnya? Kebenaran seperti apa gitu? Insya Allah Allah maha adil sih, insya Allah. Jadi ya kan netizen hanya melihat di layar depan. Aku kan nggak jelekin ya. Cuma maksudnya kan plus minusnya kita semua yang tahu. Jadi
kita tunggu waktu. Oke. Belum reda ketegangan antara pihak Marisha Icha dengan Fujianti Utami, lantas benarkah Fuji sebenarnya sudah meminta maaf kepada Marisha Icha karena tidak sempat hadir di ulang tahun anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube. Tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Julukan Boncel yang disematkan kepada Fuji dari kakak Marisha Icha merupakan rentetan lanjutan dari kekecewaan Marisha Icha atas ketidakhadiran Fuji di acara ulang tahun putrinya. Ya, diketahui sebelumnya kekecewaan Icha kepada Fuji pun sempat diunggahnya di sosial media hingga ia pun sempat diserang habis-habisan oleh fans fanatik Fuji. Apalagi ada dugaan bahwa ketidakhadiran Fuji ketika itu karena hadirnya mantan karyawan Fuji yang tengah berseteru dengannya di acara tersebut, sehingga ketegangan yang terjadi bertambah panas. Tapi sebenarnya, kalaupun ya Fuji punya kesibukan lain, ya saya tahu Fuji sibuk, tapi pinginnya tuh kan aku kan kirim undangan tuh berapa kali ya? 2 atau 3 kali. Kayak ngirim undangan, terus malamnya juga aku chat bilang jangan lupa ya hadir gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngechat aja bilang maaf ya kak nggak bisa hadir karena kayak gini, itu pun aku jadi merasa dianggap gitu. Aku jadi merasa ya dianggap di dalam hidupnya dia gitu. Nah akhirnya tidak hadir, netizen kan pada tanya ke saya, kok Fuji Vio nggak datang, kok Fuji Vio nggak datang, kok Fuji Vio nggak datang. Ya akhirnya saya mempost, ya saya nggak tahu kenapa nggak hadir, yang penting saya sudah mengundang. Bahkan chat minta maaf kenapanya pun saya nggak terima gitu. Ya gitu deh, jadi itu udah keluar kata-kata seperti itu. Besokannya acara Ashanti pada datang, jadi kayak saya merasa apa ya, nggak dianggap aja. Jadi acara dia, besokannya acara saya. Kalau chat bilang kenapa maaf nggak bisa hadir, itu pun masih menurut saya masih bisa saya pahami gitu. Saya tahu kalau sibuk, ini balas chat juga enggak, terus maafnya kenapa nggak bisa hadir juga enggak. Jadi kayak besokannya ulang tahun Ashanti hadir, jadi kayak gimana ya, saya yang mencoba untuk ya udahlah gitu. Tapi makin lama makin nggak enak aja keadaannya. Mungkin dikaitkan lagi dengan sekarang permasalahan yang agak lebih melebar lagi kaitan dengan apa namanya yang mantan karyawan itu dengan apa namanya Fuji kan begitu kan, mantan karyawan yang mana katanya mantan karyawan itu juga menghadiri di acara ulang tahunnya anaknya Marisha Icha. Jadi itu jadi dikait-kaitkan, makanya saya sedih melihat ini kan gitu kan. Ya, artinya sebagai teman ya saya bilang ya Icha kan manggil saya abang gitu, bang gini cerita gitu.
Terus saya kan nggak tahu apa-apa, saya kan cuma merasa kan ya, datang hari Jumat di acara ulang tahunnya, ya berharap juga hari Sabtu kan ya bisa kumpul lagi di acara hari Sabtu. Sementara itu, alasan Fuji tidak bisa hadir di ulang tahun Putri Marisha Icha karena dirinya sedang tidak enak badan dan lelah habis berziarah ke makam almarhum kakaknya Bibi dan Vanessa Angel. Melalui video yang diunggahnya ke YouTube saat mendapat kado parfum dari Icha, Fuji pun juga meminta maaf atas ketidakhadirannya di ulang tahun Putri Marisha Icha. Tetapi konflik pun terlanjur bergulir dan seakan sulit untuk berhenti. Terima kasih Kak Icha. Maaf aku nggak bisa datang ke acara Olel hari ini karena aku lagi nggak enak badan dan aku ke makam tadi. Ungkapan kekecewaan terhadap Fuji atau ada disebut namanya? Iya. Kalau dia ndak sempat, ya gimana ya? Iya. Tentu satu-satunya jalan ya harus sabar itu aja. Kalau bagi saya kalian tanya, ya kalau memang ada halangan sesuatu dan ada yang mewakili, bagi saya sih, ya kalau bagi saya, ya bagi orang lain saya nggak tahu. Ya kekecewaan orang kita kan nggak bisa juga mengukur apa betul dia kecewa, apa gimana kita kan nggak bisa. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa di sini. Artinya mungkin anak saya nggak sempat. Terus mau gimana lagi? Saya nggak ada masalah sama saya. Saya dulu kan sudah menganggap dia sebagai anak. Ya tetap sikap saya tetap seperti itu. Tapi kan mungkin kalau untuk bertemu jarang karena pertama saya sibuk. Ya saya kan dalam sosialisasi di masyarakat. Terus saya juga punya usaha bersih. Itu bisa. Tapi ya kalau masalah itu tidak perlu dibesar-besar. Kalau bagi saya. Ya gimana sih waktu itu ya saya udah tahu dan itu nggak perlu dibesar-besarkan, itu biasa itu. Bagi saya ya, tapi nggak tahu lah, dan saya juga tidak menyangka persoalannya ada orang-orang yang akan berkomentar yang tempatnya orang lain berkomentar. Dari ungkapan kekecewaan Marisha Icha kepada Fuji yang tidak bisa hadir di ulang tahun putrinya. Lantas, seperti apa tanggapan Dodi Sudrajat atas perseteruan keluarga Fuji dengan Marisha Icha? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kekecewaan Marisha Icha kepada Fuji juga mendapat respon dari mantan seteru keluarganya, yaitu Dodi Sudrajat. Ya, selain menuturkan jika dirinya mengetahui hal ini dari sosial media, Dodi pun mengaku kaget dengan berbagai tudingan miring yang dilontarkan kakak Marisha Icha kepada Fuji. Selain itu, menurut Dodi, rasa kecewa yang muncul dari Marisha Icha adalah sebuah hal yang wajar. Hanya saja, Dodi pun mengatakan jika ia tidak bisa menanggapi hal ini terlalu dalam karena masalah ini pun menyangkut personal keduanya. Ayah almarhumah Vanessa Angel ini pun hanya bisa mendoakan agar kedua pihak bisa menyelesaikan persoalan di antara mereka dan kembali menyambung tali silaturahmi. Terkait masalah berita ini yang Dedi juga lihat ya di media sosial juga semakin memanas ya. Kalau Dedi sih mencikapinya sebenarnya tidak mau ikut campur dalam urusan konflik yang sedang berkembang di media sosial saat ini.
Cuman kalau dimintai pendapatnya ya Dedi hanya bisa memberikan semoga masalah konflik ini bisa berakhir dan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bisa berdamai kembali seperti sebelum konflik ini terjadi. Karena kan mereka kan sebenarnya kan persahabatan yang mereka jalin itu kan udah seperti keluarga ya. Sebenarnya Dedi kaget juga sih sebenarnya melihat konflik yang sedang berkembang di media sosial saat ini. Jadi Dedi tidak mau menanggapi terlalu dalam karena ini berkaitan dengan masalah personal mereka, dan Dedi hanya mendoakan aja semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi kalaupun memang tidak bisa ya Dedi juga tidak mau ikut campur gitu, karena itu adalah masalah mereka bukan masalah Dedi. Sebenarnya sih kalau Dedi di posisinya Marissa Ica mungkin ada rasa kekecewaan ya, dan berita-berita yang keluar di media sosial juga lebih banyak mengatakan air susu dibelas dengan air tuba seperti itu kan, karena memang Ica Marissa ini kan sudah membantu totalitas banget ya untuk keluarga mereka sampai Ica ini kan sudah dianggap keluarga ya gitu. Tapi sekali lagi Dedi tidak mau menanggapi juga untuk hal itu gitu ya. Kalau misalnya memang saling berbalas pantun, saling berbalas komentar, ya itu hak mereka masing-masing, hak dari Ica atau hak dari pihak keluarga sana. Dedi hanya mendoakan aja semoga sih permasalahan ini bisa diselesaikan dengan damai, bisa menjalin hubungan dan silaturahmi lagi seperti dulu. Tapi sekali lagi kalau memang sudah tidak bisa, kalau memang Ica Marissanya sudah sakit hati mungkin ya, Dedi nggak tahu gitu ya, ya itu sih haknya dari Ica gitu. Kalau Dedi sekali lagi nggak mau ikut campur lah. Halo, saya King Saiful Jamil, jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.